Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tuhan, alam, dan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Jadi, Tuhan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam itu adalah masalah yang sering dibahas dalam setiap agama maupun filsafat. Agama tanpa adanya Tuhan di dalamnya tidak bisa disebut sebagai agama. Begitu juga dengan filsafat, yang pertama kali dibahas adalah masalah metafisika, dari mana asal-usul alam dan zat yang menjadi dasar alam. Dalam pemikiran filsafat, dasar tertinggi ialah ide manusia atau pemikirannya. Realitas tidak disebut dengan Tuhan yang personal, tetapi impersonal. Di sini dijelaskan Tuhan personal dan impersonal itu ada tiga. Yang pertama, Tuhan personal lebih menekankan pada identitas Tuhan yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud bersyukur makhluk kepada penciptanya. Sedangkan Tuhan impersonal tidak mempermasalahkan identitas Tuhan, tetapi idenya harus logis dan terdapat wujud. Oleh sebab itu, Tuhan impersonal tidak perlu disembah dan dipuja. Yang kedua, Tuhan personal berasal dari wahyu yang diutus, sedangkan Tuhan impersonal berasal dari pemikiran ciptaannya atau manusia. Yang ketiga, Tuhan personal mengakui bahwa pencipta adalah zat yang sangat berbeda dengan ciptaannya. Dilihat dari Tuhan yang memiliki sifat maha mengetahui dan maha kuasa. Tuhan impersonal tidak perlu berhubungan baik dengan Tuhan karena hasil ide dari manusia saja. Alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Adanya sang pencipta, yakni Tuhan yang Maha Esa, di mana alam merupakan tanda adanya pencipta. Sependapat dengan pandangan Fazlur Raham, menyatakan bahwa alam semesta adalah pertanda yang menunjukkan sesuatu yang berada di atasnya, dan tanpa sesuatu itu alam semesta tidak akan pernah ada. Dari argumen tersebut dapat dipahami bahwa alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat alam semesta. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu hadiah bagi segenap makhluk ciptaannya. Alam sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu alam empirik yang dapat dijangkau dan dilihat, dan alam non-empirik atau alam gaib. Dalam tradisi Islam sendiri, selain Allah semua termasuk alam. Alam menyimpan rahasia yang begitu besar, maka telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk memikirkan alam semesta dan mengambil hikmah dari alam. Alam adalah salah satu bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pencarian makna akan diri siapa sebenarnya manusia itu, dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada kesepakatan pandangan dari teori maupun pemikiran mengenai manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Filsafat Yunani awal dari Aristoteles yang telah memberikan pentingnya perhatian jiwa daripada perhatian badan, karena hakikatnya makhluk yang berpikir dan berakal. Dan juga memandang manusia dari segi fisik disebut antropologi fisik, memandang manusia dari segi budaya disebut antropologi budaya, memandang manusia dari segi etnya disebut antropologi filsafat. Dari hal di atas menyebabkan manusia untuk mencari jawaban, seperti apa, dari mana, dan kemana manusia itu. Yang terakhir, kedudukan manusia. Di sini dicantumkan ada 5. Yang pertama, sebagai pemanfaat dan penjaga pelestarian alam. Yang kedua, sebagai peneliti alam dan dirinya untuk mencari Tuhan. Yang ketiga, sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat, sebagai makhluk yang paling tinggi dan mulia. Yang kelima, sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.